Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnatun Nihayah, SSI M Biomed. Saya dosen di program studi Sarjana Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Dan bidang keilmuan saya adalah parasitologi. Di dalam penyusunan dokumen PDD UKTPT, pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026 ini, saya akan mengajukan video pembelajaran untuk mata kuliah parasitologi. Mata kuliah parasitologi ini merupakan mata kuliah yang tercantum di dalam kurikulum program studi sarjana biologi dengan kode MAB 1537 dan bobot SKS sebesar 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa semester 5 atau 7. Mata kuliah ini menjelaskan ruang lingkup parasitologi, bagaimana morfologi, siklus hidup, gejala infeksi, serta bagaimana epidemiologinya. Aktivitas praktikum dilakukan melalui pengamatan preparat parasitologi dan juga ada satu tim project based learning yang mengkaji fenomena hewan parasit di sekitar kampus. Di dalam parasitologi ini terdapat 2 CPL. Yang pertama adalah CPL 5 yang merupakan CPL keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep biologi di dalam praktikum di laboratorium ataupun studi lapang, baik itu secara individu ataupun berkelompok. Kemudian CPL yang kedua adalah CPL 7. Komponen pengetahuan yang berisi mahasiswa mampu untuk menganalisis prinsip molekuler, seluler, dan juga organisme biologi. Dari kedua CPL tersebut diturunkan ke dalam 3 CPMK. Untuk CPMK yang pertama yaitu melakukan observasi atau aktivitas laboratorium, baik itu secara individu ataupun kelompok, untuk mendemonstrasikan prinsip dari parasitologi. Dan CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan prinsip dasar dari parasitologi. Untuk CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menganalisis prinsip biologi yang relevan dengan permasalahan parasitologi. Adapun dari 3 CPMK tadi dijabarkan ke dalam beberapa sub CPMK. Untuk CPMK yang pertama, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik morfologi dari berbagai parasit, baik itu kelompok protozoa, helmin, ataupun serangga. Sedangkan CPMK yang kedua, sub CPMK-nya terdiri dari mahasiswa mampu mendeskripsikan arti, kemudian juga ruang lingkup dari parasitologi secara diskusi ataupun ujian. Kemudian sub CPMK yang kedua dari CPMK 2 ini yaitu mahasiswa mampu memahami berbagai macam penyakit parasit dari kelompok yang berbeda, mulai dari Rhizopoda, Mastigopora, Sporozoa, kemudian Ciliopora, Nematoda, kemudian Trematoda, Cestoda, Insecta, dan juga Arachnida. Dan sub CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami kondisi terkini, bagaimana kerentanan nyamuk di Indonesia, serta bagaimana inovasi yang terbaru. Kemudian untuk CPMK yang ketiga hanya memiliki satu sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menganalisis permasalahan parasitologi menggunakan tim project based learning. CPMK yang ke-1 merupakan CPMK yang mewadahi aktivitas praktikum mahasiswa. Mahasiswa akan melakukan pengamatan untuk melihat karakteristik morfologi dari berbagai parasit dari kelompok helmin, kemudian protozoa, dan juga serangga. Penilaian yang diambil dari aktivitas ini yaitu pre-test, post-test, kemudian juga laporan. Adapun bobot penilaiannya mencapai 35%. Adapun CPMK yang ketiga juga merupakan bagian dari aktivitas praktikum mahasiswa. Mahasiswa nantinya akan melakukan mini riset dengan menerapkan tim project based learning dan bobot penilaiannya sebesar 30%. Kemudian untuk CPMK yang kedua mewadahi aktivitas tatap muka. Di sana terdapat 3 macam assessment. Yang pertama yaitu 25% diambil dari case method untuk mengkaji berbagai macam penyakit parasit dari kasus-kasus yang ada di Indonesia ataupun di dunia ini. Dalam hal ini, mahasiswa akan diberikan tugas untuk mereview dan juga menganalisis berbagai kasus parasitologi termasuk dari kelompok protozoa, helmin, dan juga serangga.
Kemudian, penilaian yang kedua untuk CPMK 2 ini yaitu diambil dari ujian tengah semester sebesar 5% dan juga ujian akhir semester sebesar 5%. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan membawakan mata kuliah parasitologi untuk pertemuan ke-9, terutama dengan topik trematoda. Assalamualaikum. Kelas parasitologi betul ya? Sehat semuanya? Oke, berarti siap ya kuliah parasitologi ya? Oke. Baik. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 dengan topik trematoda. Masih ingat pertemuan sebelumnya? Masih ya? Oh, nggak ingat nanti kita kuliah lagi pertemuan ke-8. Oke, ini adalah CPMK untuk hari ini, yaitu CPMK ke-1, yang mana siswa atau mahasiswa mampu memahami apa itu penyakit parasit, termasuk diantaranya adalah dari kelompok Rhizopoda, Mastigopora, Sporozoa, kemudian Ciliopora, sampai dengan yang terakhir Arachnida. Nah, untuk yang hari ini adalah trematoda. Oke. Untuk indikator ketercapaiannya adalah kesesuaian mahasiswa dalam memahami apa itu parasit, terutama yang kelompoknya trematoda, melalui case method, ya. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu memahami apa morfologinya atau seperti apa morfologinya, kemudian siklus hidupnya dan juga epidemiologinya. Untuk penilaiannya mirip dengan yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi bobot penilaian untuk case method dalam kuliah parasitologi sebesar 25% dan 2% diantaranya berasal dari pertemuan hari ini. Nah, untuk yang hari ini, minggu lalu kan sudah saya sampaikan tugas ya di MMP. Sudah dilihat videonya? Sudah, oke. Sambil saya cek, kalian sudah betul-betul mengumpulkan atau belum? Oke, ini ya. Sudah di-upload di sini? Diunggah di MMP sini? Sudah. Oke, ini video dari Animal Planet. Di sana kalau kalian cek, ada banyak sekali video serupa yang dia menceritakan, judulnya itu Monster Inside Me. Monster Inside Me. Di sana menceritakan banyak sekali kelompoknya parasit yang ternyata bisa hidup di dalam tubuh kita. Nah, yang video ini bercerita tentang monsternya apa nih? Cacing, ya, cacing kelompoknya trematoda. Oke. Siapa yang sudah membaca? Oh, bukan membaca. Mestinya semuanya sudah melihat ya. Oke, siapa yang mau menjabarkan apa isi video ini? Oke, Naila ya, silahkan. Jadi dalam video tersebut itu menceritakan seorang perempuan yang bernama Miss Kendall yang mengalami komplikasi penyakit dalam, diantaranya itu adalah ditemukannya batu ginjal. Nah, dari itu sehingga mengharuskan adanya prosedur operasi pengambilan batu ginjalnya. Namun setelah operasinya dilakukan, ternyata Mr. Kendall itu masih mengalami sakit pada area perutnya. Dan pada hasil pemeriksaan MRI-nya itu adanya kelainan struktur hatinya dan dicurigai itu sebagai tumor. Terus dilakukan lagi pemeriksaan lebih lanjut menggunakan endoskopi, dan justru pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya cacing fasciola hepatica pada saluran gastrointestinalnya. Gastrointestinalnya. Diambillah sampel yang bergerak-gerak itu. Diambil, dikeluarkan, kemudian dicek di laboratorium. Ternyata hasilnya adalah cacing. Cacing apa? Fasciola hepatica. Oke. Apa itu fasciola hepatica? Fasciola hepatica itu adalah cacing trematoda, bagian dari cacing trematoda. Trematoda itu adalah kelompok cacing pipih, cacing hati, bentuknya pipih. Di pertemuan sebelumnya ada nematoda, sekarang trematoda, kemudian nanti ada cestoda. Nematoda itu berarti yang bentuknya gilik, panjang, kalau yang trematoda bentuknya pipih gitu ya. Ini ada
jurnal. Ini jurnalnya Systematic Review berjudul Fasciola SPP in Southeast Asia di Asia Tenggara. Jadi jurnal ini kan namanya juga Systematic Review. Berarti apakah dia melakukan penelitian? Tidak. Ya, dia mereview dari berbagai artikel. Ternyata di Asia Tenggara ini dari 9 negara, 7 diantaranya melaporkan adanya fasciola, ditemukan fasciola. Termasuk negara kita nih, negara kita. Kalau sekilas yang paling banyak ada simbol orang, siput, kemudian ruminansia, siput sama sapi aja. Apakah kemudian itu berarti bahwa di negara kita tidak ada yang terinfeksi oleh fasciola? Manusianya tidak ada yang terinfeksi oleh fasciola? Ada, tetapi tidak. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena ini bukan penelitian, tapi dia systematic review. Mereview dari artikel yang sudah ada di jurnal-jurnal. Bisa jadi sebenarnya ada nih kasus fasciola di negara kita, tetapi jumlahnya atau kasusnya tidak direkod, tidak dipublikasikan di dalam jurnal. Mungkin ada kalau datanya di rumah sakit, tapi masalahnya ini kan artikel dari jurnal, gitu ya. Kemudian saya punya 3 gambar ini. Ada yang bersedia? Oke. Siapa Mbak? Nabila. Oke, silakan Nabila. Baik, menurut saya dari ketiga gambar tersebut itu kan ada gambar siput, kemudian ada sapi yang digembala di area terbuka, dan juga adanya organ berupa hati yang di dalamnya terdapat cacing. Itu dapat disimpulkan bahwasanya sapi yang dia digembala di area terbuka, yang di area tersebut itu ada siputnya, itu besar kemungkinan bahwasanya si sapi itu akan mengalami infeksi berupa infeksi cacing yang dapat dibuktikan di organ sapi tersebut itu terdapat cacing di dalamnya. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Nabila atas jawabannya. Ya, jadi ketiga gambar ini saling berkaitan ya. Apakah cacing itu bisa hidup tanpa adanya siput ini? Tidak. Tapi apakah semua cacing butuh siput ini? Tidak, tergantung jenis cacingnya, ya. Kemudian apa nih? Sapi di sini perannya apa? Hospes. Sebagai hospes. Hospes itu ada hospes definitif, ada hospes perantara. Kalau ini namanya hospes definitif. Oke, kita lihat siklus hidup dari cacing fasciola. Kita mulai dari sini ya. Ini ada gambar telur cacing fasciola. Telurnya berasal dari mana? Dari Feses yang dikeluarkan siapa? manusia. Ini manusia atau hewan ruminansia. Telurnya ketika bertemu dengan perairan, dia akan menetas, membentuk yang namanya mirasidium atau mirasidia. Mirasidia ini dia punya struktur yang namanya silia. Fungsi silia itu apa? Bergerak. Sebagai alat gerak ya. Dia berenang-renang, mencari apa? Mencari siput ini atau keong. Di dalam keong ini, ya setelah dia bergerak, kemudian dia melakukan penetrasi, masuk ke dalam tubuhnya keong ini, kemudian dia akan berubah, tadi dari mirasidium, berubah menjadi sporokista. Dari sporokista, berubah lagi menjadi radia, kemudian serkaria. Setelah sampai di stadium serkaria, dia akan keluar dari siput ini, keluar, dia punya apa nih? Flagel, ya, bisa bergerak lagi, nempel di tanaman. Ketika tanamannya dimakan oleh manusia atau hewan ruminansia, otomatis si serkaria ini juga akan ikut masuk ke dalam tubuh Hewan. manusia atau ruminansia ini. Di dalam tubuh manusia atau ruminansia ini, mereka akan tumbuh menjadi cacing dewasa. Menjadi cacing dewasa. Kemudian di dalam tubuh ini jadi cacing dewasa. Setelah dewasa, nanti dia akan melakukan perkembangbiakan. Memperbanyak diri. Bertelur. Ya. Kemudian karena di dalam tubuh ini, di dalam tubuhnya ruminansia ataupun manusia, dia melakukan perkembangbiakan, berarti ini disebut dengan hospes definitif. Hospes yang di dalamnya ada proses
diperkembangbiakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya bentuk dari cacing, terutama cacing trematoda. Tadi di awal saya sampaikan bahwa trematoda itu adalah kelompok cacing yang bentuknya pipi, ya. Simetri bilateral. Masih ingat simetri bilateral itu apa? Yang sama. Simetri tubuh yang sama. Apanya yang sama? Sisinya. Sisi kanan sama kirinya sama. Ini dia sebenarnya punya area sebelah kanan dan sebelah kiri yang sama bentuknya. Kemudian tidak bersegmen. Bisa kita lihat nih bentuknya. Nggak ada segmen-segmennya. Kalian bisa membayangkan, atau di pertemuan sebelumnya juga sudah kita lihat bersama-sama topik nematoda itu kan bersegmen-segmen ya. Kalau ini nggak ada segmennya. Kemudian bentuk tubuhnya pipih dorsoventral. Pipih dari area dorsal sampai area ventral. Kemudian tidak punya rongga tubuh. Tidak ada rongga-rongganya. Tidak terisi, tubuhnya terisi oleh jaringan parenkim. Ukurannya mulai dari 0,16 mm sampai 5 cm. Kalian bayangkan 5 cm. Besar kan ya? Besar. Bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, bentuk yang pipih dorsoventral ini dia menguntungkan bagi cacing. Si cacing trematoda ini ya, kalau kita punya sesuatu yang bentuknya pipih, dia akan lebih fleksibel. Mau masuk ke rongga-rongga tubuh itu lebih mudah, ya kan? Ya. Sehingga kalau di dalam tubuh kita itu kan rongganya kecil-kecil ya. Rongga tubuh saluran peredaran darah, saluran limfa itu kan kecil-kecil. Nah, bentuk pipih ini menguntungkan si cacing untuk masuk ke rongga-rongga tadi. Kemudian karena bentuknya melebar sehingga permukaannya itu juga menjadi lebih luas. Permukaan yang luas tadi dia akan menguntungkan cacing untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi. Ya. Kemudian pertukaran gas juga menjadi lebih efisien. Nah, kita lihat berikutnya ini adalah bagaimana trematoda bertahan pada tubuh hospes. Tubuhnya kita, manusia ataupun ruminansia sekalipun, pasti kan punya mekanisme pertahanan. Ya. Kita akan menyerang benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Termasuk juga misalnya ada trematoda ini. Tubuh pasti kan akan menyerang, menganggap itu sebagai benda asing. Tapi kok bisa si cacing ini tetap bisa bertahan? Ya. Secara morfologi, cacing trematoda ini dia punya yang namanya saker. Saker itu apa? Penghisap. Ya, saker itu penghisap. Nah, berdasarkan penghisapnya, ada yang namanya monostom, antistom, kemudian juga diastom. Mono berarti satu, sakernya cuma satu di area anterior, di atas toh. Kalau yang antistom, sakernya ada dua, di atas dan di anterior juga di atas, di anterior dan posterior. Kemudian kalau yang diastom itu juga ada dua, di anterior dan ventral, bukan di posterior tapi di ventral, di area depan ya. Itu. Kemudian apa sebenarnya peran dari saker tadi? Penghisap tadi ya. Perannya berarti untuk apa? Menghisap. Ya betul, menghisap. Oke, nanti kita lihat ada penjelasan lebih lanjut. Nah, ini. Beberapa spesies dilengkapi dengan yang namanya duri. Sakernya tadi, ya, ada yang dilengkapi dengan duri-duri. Kemudian durinya ini berupa kitin kristalin. Dan beberapa spesies ditemukan lipatan di area saker ini. Ada area yang melipat-lipat. Sehingga lipatan-lipatan ini akan memperluas area. Ya, luas areanya menjadi lebih besar. Nah, saker tadi ada yang di area anterior, ada yang di posterior dan ventral kan. Kalau yang di anterior namanya oral saker. Oral berarti mulut, dia berperan sebagai mulut, mengelilingi mulut. Fungsinya mengambil makanan, menghasilkan tekanan. Namanya juga mulut kan, berarti dia fungsi utamanya adalah untuk pencernaan.
Kemudian yang di ventral dan juga posterior, fungsi utamanya dia untuk perlekatan. Perlekatan. Ya, mempertahankan posisi tubuh, menahan aliran cairan tubuh dari inang, dan juga membantu lokomosi. Oke. Kemudian tadi dari bentuk sakernya ya. Berarti tadi yang oral untuk makan, kalau yang ventral untuk perlekatan. Jadi ketika tadi kan misalnya cacingnya ada di saluran gastrointestinal. Berarti kan selain di situ ada cacing, pasti akan ada macam-macam yang lewat kan? Makanan, minuman, mungkin ada apapun lah ya. Kalau di saluran peredaran darah, berarti kan di situ juga ada darah yang akan lalu lalang gitu ya. Tapi kok bisa dia tidak ikut terbawa arus? Karena dia punya saker tadi. Gitu. Sehingga tetap bisa bertahan. Nah, berikutnya ini adalah strukmun tegumen. Kalau di kita namanya integumen. Kalau di cacing trematoda namanya tegumen. Oke. Integumen, masih ada yang ingat? Integumen itu komponen penyusunnya apa saja? Dermis, epidermis, derivat-derivatnya, turunannya ya. Fungsinya apa? Melindungi. Tegumen itu juga fungsinya untuk melindungi, tapi dari segi strukturnya itu berbeda. Kalau tadi di organisme yang vertebrata ya, punya dermis, epidermis, dan juga turunannya. Kalau tegumen di cacing trematoda, dia tidak punya dermis, tidak punya epidermis. Kalau dermis, epidermis itu kan kita bisa membedakan ini lapisan epidermis, ini lapisan dermis, ya kan? Struktur selnya berbeda. Nah, kalau tegumen di dalam cacing trematoda itu, dia selnya itu langsung berhubungan dengan area luar. Langsung berhubungan dengan area luar. Ini selnya nih. Ini selnya. Sampai dengan ini sitoplasmanya. Jadi penyusun terluarnya ini langsung sitoplasma. Gitu. Kemudian ini ya, ada distal sitoplasma yang paling luar tadi. Kemudian di sini ada salurannya ini yang menghubungkan area sitoplasma dengan badan selnya. Badan selnya yang ini badan selnya. Kemudian di sini ada otot-otot yang membantu pergerakan. Gitu. Fungsinya untuk apa? Karena ini dari segi strukturnya langsung terhubung dengan area luar, ini menguntungkan bagi cacing. Untuk apa? Untuk berlindung. Dia langsung dapat merespon dengan apa yang ada di permukaan luarnya. Melindungi dari enzim pencernaan, empedu, antibodi, dan juga komplement. Karena ini langsung terhubung nih. Ya, sitoplasmanya ada di sini. Berarti ketika ada enzim-enzim yang akan menghancurkan si cacing ini, dia langsung bisa menerima sinyalnya. Kemudian menyerap glukosa, asam amino, ion, dan juga lipid, menghasilkan molekul imunomodulator, dan juga mengandung papila sensori. Tuh. Sekarang pertanyaannya, kenapa infeksi trematoda seringkali tidak langsung terdeteksi? Atau kenapa infeksi trematoda seringkali terdeteksi ketika sudah kronis? Orangnya sudah yang sakit banget. Organnya sudah yang rusak. Kalau yang tadi di video tugas itu, ya kan, dia sudah, hatinya itu sudah rusak, bahkan kulitnya itu sudah menguning gitu katanya ya, ditanya, apakah istrimu ini kulitnya memang kuning gitu. Terus suaminya baru nyadar, oh iya ya, kok baru kuning nih, oh nggak perhatian ini suaminya ya. Oke, ternyata ini ada ceritanya juga. Tegumen tadi, selain dia membantu melindungi dari enzim-enzim pencernaan, kemudian juga molekul-molekul imun dari host pest-nya, dia juga bisa atau mampu melakukan pergantian membran. Area terluarnya tadi, dia akan terkelupas sewaktu-waktu. Ketika apa? Ketika ada sistem imun yang nempel di dalam di permukaan cacingnya.
Ya, kan cacing masuk ke tubuh hospes, kemudian hospesnya kan pasti akan merespon dengan memberikan mengeluarkan macam-macam kan, sitokin dan sebagainya. Nah, nanti kan seharusnya sistem imun hospes itu akan nempel kan di permukaannya cacing. Nah, cacing ini akan merespon dengan mengelupas. Area terluarnya itu langsung dilepas, dikelupas. Sehingga apa? Antibodinya tidak jadi kenal ini karena langsung dilepas, langsung dibuang. Yang dihancurkan adalah hasil kelupasannya. Sehingga cacingnya tetap bertahan, tetap hidup, tetap bisa berkembang biak. Kemudian, tadi cacing ukurannya kecil ya. Kecil, kalau di dalam tubuh kita udah besar. Kemudian dia akan tetap melakukan aktivitasnya, makan, mengambil nutrisi, ya merusak jaringan-jaringan, sampai kemudian organnya itu sudah rusak. Baru hospesnya yang ditumpangi tadi, dia akan merasa sakit. Ketika organ yang di dalam tubuh hospesnya itu masih fine-fine aja rasanya gitu ya, apakah bisa tahu bahwa di dalamnya ada cacingnya? Tidak bisa. Dari ceritanya Miss Kendall tadi, kan tidak langsung terdeteksi bahwa itu terinfeksi oleh cacing ya. Bahkan sudah ada batu empedunya. Tapi apakah kemudian batu empedu itu ada kaitannya dengan cacingnya? Ada. Cacing tadi dia akan merusak jaringan sehingga menimbulkan penyumbatan. Penyumbatan sampai terbentuk empedu tadi. Gitu. Kemudian juga yang organ hati tadi, yang diagnosis keduanya itu kan kayaknya tumor nih, di dalam hatinya ada tumornya kan. Karena ada massa yang abnormal. Ternyata kerusakan hatinya itu juga disebabkan karena adanya cacingnya yang merusak. Terdeteksinya itu tadi ada batu ginjal. Struktur hatinya sudah abnormal. Bukan yang ada cacingnya nih, gitu kan. Itu harus pemeriksaan panjang. Nanti kalian kalau baca-baca di jurnal ataupun lihat video Animal Planet tadi, yang Monster Inside Me, itu juga banyak kasus-kasus lainnya, tidak hanya trematoda saja, itu sama. Tidak langsung terdeteksi bahwa itu karena cacing. Bagaimana cara diagnosisnya? Apakah harus panjang banget tadi pemeriksaannya? Atau sebenarnya apa ya yang bisa kita lakukan untuk mempersingkat pemeriksaan? Kemudian juga bagaimana pencegahannya? Bagaimana pencegahannya? Nah, untuk case method minggu depan, silakan kalian baca artikel ini. Ini artikel tentang atau mengulas tentang Chloronsis sinensis di Korea. Kasus Chloronsis sinensis. Chloronsis sinensis ini bagian dari trematoda juga di Korea. Bagaimana perspektif epidemiologinya diintegrasikan dengan data dari manusia dan juga hospes intermediate-nya. Bagaimana cara mencegahnya? Silakan nanti dikerjakan ya. Dikerjakan seperti biasa, seperti halnya pertemuan hari ini dikumpulkan di MMP. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Jangan lupa tugasnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga dapat digunakan menjadi pertimbangan dalam proses penilaian PDD UKTPT pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.